Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag sedang mempersiapkan Manchester United untuk kembali bersaing di papan atas musim depan. Ada banyak hal yang perlu diubah, khususnya soal penentuan tim inti. Saat ini persaingan internal MU kian panas. Setiap pemain punya kesempatan membuktikan diri, khususnya di lini belakang dan di lini serang. Apa maksudnya? Situasi MU diamati oleh analis Sky Sport Melissa Reddy. Menurutnya persaingan lini belakang MU cukup menarik, khususnya untuk sektor bek tengah. Ten Hag sudah mendatangkan Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Diduga Martinez akan bermain sebagai pemain inti, jadi situasinya cukup ketat. Reddy mengamati perubahan yang sama terjadi di lini serang. Tanpa Cristiano Ronaldo, serangan MU justru tampak lebih mengalir dan setiap pemain punya level ancaman yang sama. Barcelona nampaknya telah memulai manuver untuk menyingkirkan Frenkie de Jong dari tim mereka. Ini diinisiasi Xavi Hernandez pada laga El Clasico kemarin. Menurut laporan yang beredar di Spanyol, Xavi Hernandez bukannya tanpa pertimbangan memainkan de Jong sebagai bek tengah. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan Frenkie de Jong dari skuad Barcelona. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona sedang berencana menjual Frenkie de Jong. Pasalnya mereka butuh dana segar untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Namun masalahnya, De Jong menolak pindah dari Barcelona. Ini disebabkan Barcelona masih berhutang gaji kepada sang gelandang, sehingga ia ogah pindah dari Camp Nou. Setelah laga El Clasico itu, Xavi Hernandez diwawancarai terkait keputusannya memainkan De Jong sebagai bek tengah. Ia membantah bahwa itu usahanya untuk menyingkirkan Frenkie de Jong. Upaya Manchester United merekrut Frenkie de Jong tidak kunjung membuahkan hasil. Situasinya rumit. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam saga transfer ini. Saga transfer Frenkie de Jong ini sudah berjalan terlalu panjang dan mengganggu setiap pihak yang terlibat. Barcelona mencoba mengolahnya sebaik mungkin di tengah tekanan finansial. Di sisi lain, MU tidak punya banyak opsi. Erik ten Hag sudah belak-belakan mengatakan bahwa dia membutuhkan pemain berkualitas untuk mengisi holding midfielder, bukan nama sembarangan. Manchester United tampaknya memilih bersabar dan menunggu perkembangan situasi De Jong. Tapi mereka harus siap mengejar target lain jika perlu. Sebab masalah di posisi gelandang bertahan sudah dibiarkan selama bertahun-tahun. Erik ten Hag datang membawa perubahan besar di Manchester United. Bukan hanya soal gaya bermain tim, melainkan juga soal kedisiplinan ruang ganti. Meski baru beberapa pekan, Ten Hag mulai terlihat sebagai sosok pelatih yang keras dan tidak menoleransi keteledoran pemain. Bahkan sering terdengar maki-makian Ten Hag terhadap pemain di lapangan. Menariknya, para pemain MU tampak tidak masalah dengan gaya melatih Erik ten Hag, bahkan cenderung mendukung. Bruno Fernandes sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan metode latihan keras. Terkini, gaya melatih Ten Hag coba dipaparkan lebih dekat oleh analis Sky Sport, Melissa Reddy, yang ikut serta dalam turun pramusim MU ke Asia Australia kemarin. Apa katanya? Reddy menyebut bahwa gaya melatih Ten Hag memang keras, intens, dan mungkin melelahkan bagi sebagian pemain. Namun menurutnya Ten Hag tetap memberi kebebasan pada setiap pemain, jadi para pemain bisa menyesuaikannya dengan kemampuan mereka. Menariknya, Reddy mengklaim bahwa Ten Hag tidak sepenuhnya otoriter. Para pemain bisa memberikan masukan terkait setiap keputusannya. Jadi jelas bahwa situasinya tidak separah yang terlihat dari luar. Manajer Manchester United Erik ten Hag menginginkan Cristiano Ronaldo tetap bertahan di skuad Setan Merah. Ia mengatakan masih butuh tenaga Ronaldo lantaran CR7 menjadi mesin gol tim musim lalu dengan capaian 24 gol di seluruh kompetisi. Walau usianya sudah 37 tahun, Erik ten Hag juga dengan tegas menyatakan kalau Cristiano Ronaldo adalah pemainnya. Di tengah rumor kepergian pemain asal Portugal itu, Erik ten Hag tidak sabar untuk segera bekerja bersama lagi dengannya.
Ten Hag kabarnya masih sabar menanti Ronaldo kembali ke tim, sebab Ronaldo sudah absen sejak hari pertama latihan pramusim dengan alasan urusan keluarga. Ia optimis CR7 tetap bisa berkontribusi untuk MU. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo dikabarkan telah mendaftarkan anaknya untuk sekolah di Lisbon, Portugal. Hal ini menarik di tengah isu ia kembali ke Sporting Lisbon. Agen Ronaldo, Jorge Mendes, kabarnya tengah menawarkan kliennya ke beberapa klub. Salah satunya yang disebut tertarik meminang CR7 adalah Sporting Lisbon. Menariknya, kini Corriere de Manha mengklaim bahwa Ronaldo mendaftarkan anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah yang berlokasi di Lisbon. Meski demikian, hingga kini belum bisa dipastikan apa yang melatar belakangi Ronaldo dan keluarganya memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di ibu kota Portugal. Bruno Fernandes punya alasan kenapa dirinya tidak pernah memberikan assist kepada Anthony Martial selama tur pramusim Manchester United. Anthony Martial mempertanyakan mengapa Bruno Fernandes selama pramusim tidak pernah memberikannya assist. Kedua pemain ini bisa kembali menikmati penampilan bersama selama pramusim kali ini. Setelah Martial pulang dari periode peminjaman di Sevilla, Martial sukses memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan manajer Erik ten Hag selama pramusim, di mana dia berhasil mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Diyakini ten Hag telah membangkitkan kembali potensi penyerang Prancis tersebut. Fernandes dan Martial pun disiapkan untuk main bareng di laga pembuka Liga Premier Inggris. Dalam sebuah video yang dilakukan antara Martial dan Bruno Fernandes, sang striker mempertanyakan mengapa si playmaker tidak pernah memberikannya umpan selama pramusim. Bintang Portugal itu pun punya jawaban keren. With Tony Martial, the guy of the tour, the man who scores loads of goals for us. How was the tour for you, Anthony? Did you like it? Very good, but didn't give me one assist. You're right. You know why? I'm putting everything on the league. First game of the season. I like that. Okay. Manchester United dikabarkan sedang memantau striker muda milik RB Salzburg, Benjamin Sesko. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Akun Twitter resmi RB Salzburg berbahasa Inggris menanggapi cuitan itu. Mereka ingin 300 juta euro atau setara 4,5 triliun dan setan merah juga harus menyerahkan Bruno Fernandes yang merupakan salah satu pemain andalan Manchester United. Seperti yang dilaporkan Calcio Mercato, AC Milan juga sedang membidik Benjamin Sesko. MU tentu harus siap bersaing dan tidak boleh lengah dalam memantau situasi striker berusia 19 tahun itu. Direktur olahraga Milan, Paolo Maldini, kabarnya sudah bergerak untuk merekrutnya. Pertemuan dengan agen sang pemain juga sudah dilakukan. Agen Benjamin Sesko, Elvis Basanovic, sudah bertemu Maldini di Casa Milan. Basanovic menyebut pertemuan itu berjalan positif. Legenda Manchester United Gary Neville memberikan saran kepada Frankie de Jong untuk membawa klubnya Barcelona ke jalur hukum setelah ia didesak menyetujui kebijakan pemotongan gaji. Satu hal yang membuat masalah ini semakin rumit adalah fakta bahwa Barcelona memiliki utang gaji terhadap de Jong dengan nilai mencapai 20 juta euro. Barcelona pun beranggapan bahwa dengan menjual de Jong ke MU, maka masalah mereka akan selesai. Namun penolakan de Jong membuat Barca kini menempuh cara lain. Dilansir AS, Barcelona kini meminta kepada de Jong untuk bersedia menerima pemotongan gaji hingga 50% jika memang ia masih ingin membela tim asal Katalan tersebut. Kabar permintaan Barcelona kepada De Jong ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Gary Neville menjadi salah satu pihak yang ikut membahas masalah ini. Lewat unggahan di akun Twitter pribadinya, Gary Neville menyarankan De Jong untuk menolak perlakuan semena-mena yang ia dapat dari Barcelona. Manajer Manchester United Erik ten Hag benar-benar menerapkan disiplin ketat di skuadnya. Ia dikabarkan menepak seorang pemain dari tim di pramusim gara-gara 2 kali telat datang ke sesi latihan dan pertemuan. Aturan ketat ini pun sudah berlaku sejak hari pertama sesi latihan di Carrington, hingga ketika skuad Manchester United menjalani tur pramusim ke Thailand dan Australia. Kini seperti dilansir The Athletic, Ten Hag rupanya sudah mengaplikasikan sanksi tersebut dalam tur pramusim.
Ada satu pemain yang didepak dari starting line up di laga pramusim. Penyebabnya adalah karena sang pemain yang hingga kini tidak disebutkan namanya tersebut 2 kali telat mendatangi pertemuan tim yang sudah dijadwalkan. Ten Hag sejatinya ingin memainkan pemain yang dimaksud dalam laga pramusim kali ini. Namun ia akhirnya terpaksa memberikan sanksi tersebut agar menjadi pengingat bagi para pemain lainnya.